Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 poliuretan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang flexural test ASTMD 7264. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Della Monica, NIM 1522004. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alvin Abdan Alvis dengan NIM 1522005. Perkenalkan, nama saya Natasha Syarani dengan NIM 1522003. Apakah kalian penasaran dengan flexural test? Simak videonya ya. Untuk outline-nya, yang pertama itu ada pendahuluan, kedua ada kondisi, ketiga ada spesimen uji, keempat ada sistem kerja mesin atau alat uji, kelima ada perhitungan, keenam contoh jurnal, ketujuh penyajian data, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Uji lentur adalah salah satu metode penting dalam karakterisasi sifat mekanis material, terutama material yang digunakan dalam konstruksi seperti beton dan juga komposit. Uji lentur memberikan informasi tentang kekuatan dan keuletan suatu bahan saat diberi beban yang menekuk. Salah satu standar yang digunakan secara luas untuk uji lentur adalah ASTMD 7264 yang dikembangkan oleh American Society for Testing and Materials. Standar ini secara khusus dirancang untuk mengukur sifat-sifat lentur dan fleksibilitas material polimer komposit penguat serat kontinu seperti fiberglass reinforced plastic atau FRP. Selanjutnya ada pengkondisian. Dalam ASTMD 7264 terdapat persyaratan pengkondisian spesimen sebelum dilakukan uji lentur. Nah, kondisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa spesimen berada dalam kondisi lingkungan yang stabil dan seragam sebelum diuji. Beberapa poin terkait pengkondisian spesimen sesuai ASTMD 7264 mencakup. Yang pertama ada stabilisasi suhu 23 plus minus 2 derajat Celcius dan kelembaban 50 plus minus 5%. Dan yang kedua itu ada waktu pengkondisian. Pada spesimen dilakukan kurang lebih 24 jam sebelum melakukan pengujian. Oke, selanjutnya ada spesimen uji di mana kita contohkan dengan buku ini ya. Jadi dimensi spesimen itu dia memiliki lebar dari sini sampai sini itu 13 mm atau 0,5 inci. Lalu dia memiliki ketebalan. Ketebalannya itu dia sebanyak 4 mm atau 0,16 inci dan memiliki panjangnya itu 20% lebih panjang dari penampang alatnya. Oke, jadi kalian permisalin nih, luas penampang alatnya itu 10 mm. Nah, kan dikalikan dengan persentase 20% ini. Jadi 20% dikali 10 mm jadi 2 dong. Dan ditambahkan dengan luas penampang aslinya 10 jadi 12. Jadi kalian bisa ngitung dengan 10 ditambah 20 dikali 10. Jadi hasilnya 12. Oke, selanjutnya ada cara kerja, di mana di cara kerja ini terdapat pengujian 2 spesimen uji, yaitu yang pertama ada 3 titik dan yang kedua ada 4 titik. Nah, yang membedakan dari pengujian 2 spesimen uji ini adalah beban yang diterapkan saja. Nah, dengan cara kerjanya itu tetap sama. Yang pertama, persiapkan sampel. Sampel bahan harus dipotong atau dibentuk sesuai dengan standar uji dimensi sampel. Nah, yaitu dengan lebar 13 mm, ketebalan 4 mm, dan panjang 20% lebih panjang dari penampang alatnya. Lalu yang kedua, penentuan titik dukungan, yaitu sampel ditempatkan di 3 atau 4 titik dukung sesuai dengan jenis pengujian yang akan dilakukan. Selanjutnya yang ketiga ada penerapan beban, di mana beban diterapkan secara perlahan pada sampel hingga mencapai batas elastis atau terjadinya kegagalan. Lalu yang keempat, pengukuran deformasi atau pengukuran terjadinya bentuk yang berubah, yaitu selama penerapan beban, deformasi pada sampel diukur menggunakan perangkat khusus seperti extensometer untuk mendapatkan data hasil yang lebih akurat.
Lalu yang kelima ada analisis hasil, di mana data yang diperoleh dari uji kelenturan dianalisis untuk memahami karakteristik mekanik bahan, termasuk kekuatan lenturnya, modulus elastisitas, dan keuletan materialnya. Nah, di dalam pengujian ini setidaknya dilakukan 5 kali pengulangan untuk setiap sampel yang telah diuji, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu perhitungan. Perhitungan ini mengacu pada standar ASTM D 7264. Yang pertama, flexural stress didapatkan dengan rumus sigma sama dengan 3 dikali P dikali L dibagi 2 dikali B dikali H pangkat 2. Dengan keterangan sigma yaitu tegangan dengan satuan MPa, P yaitu tekanan yang digunakan dengan satuan N, L yaitu panjang penyangga dengan satuan mm, B yaitu lebar spesimen dengan satuan mm, dan H yaitu ketebalan spesimen dengan satuan mm. Yang kedua yaitu flexural strain dengan rumus epsilon sama dengan 6 dikali theta dikali H dibagi L pangkat 2, dengan keterangan epsilon yaitu regangan, theta defleksi tengah penyangga dengan satuan mm, L yaitu panjang penyangga dengan satuan mm, dan H ketebalan dengan satuan mm. Yang ketiga yaitu flexural modulus of elasticity dengan rumus epsilon F chord sama dengan delta sigma dibagi delta epsilon, dengan keterangan epsilon F chord yaitu modulus elastis dengan satuan MPa, delta sigma yaitu perbedaan tegangan dengan satuan MPa, dan delta epsilon yaitu perbedaan regangan. Selanjutnya adalah contoh pengujian flexural test. Dengan material komposit yang digunakan yaitu matriks berupa resin epoksi, pengisi atau penguat berupa glass fiber, dan rasio yang digunakan yaitu 3:1, di mana 3 dari resin dan 1 dari penguat atau pengisi, dan juga ada aditif berupa nanoclay. Pembuatan komposit ini menggunakan metode vacuum bagging, dan pengujian flexural dilakukan untuk menentukan sifat lentur dari komposit nano-modified GFRP dengan standar ASTM D 7264. Untuk dimensi spesimen uji digunakan ialah dengan panjang 80 mm, lebar 13 mm, ketebalan 4 mm, dan juga pengujian ini dilakukan pada pembengkokan 3 titik. Selanjutnya adalah penyajian data yang diperoleh dari jurnal. Menurut saya, dari grafik tersebut, kita bisa melihat bahwa dari 4 data tersebut, semakin banyak zat aditif yang digunakan akan mempengaruhi sifat kelenturan dari suatu material komposit. Sebagai contohnya, dari data tersebut, material komposit yang neat atau murni akan lebih lemah sifat kelenturannya dibandingkan dengan material komposit dengan penambahan 1% atau 3% ataupun 5% zat aditif. Dikarenakan penambahan zat aditif dapat mempengaruhi sifat kelenturan dari suatu material. Dan pada grafik tersebut terdapat 2 jenis garis yang digunakan, yaitu yang pertama, garis putus-putus pada material komposit neat atau murni, material komposit dengan penambahan zat aditif 1% dan 5%. Dan yang kedua yaitu garis solid pada material komposit dengan penambahan zat aditif 3%, yang dimana garis putus-putus digunakan ketika data tidak kontinu dan garis solid digunakan ketika data kontinu. Oke, lalu selanjutnya ada daftar pustaka, di mana ini adalah sumber acuan yang kita gunakan. Oke, jadi tadi adalah video tentang flexural test. Apakah kalian sudah mulai mengerti? Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.